Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau perbaikan kulkas satu pintu. Ini evapnya nggak dingin sama sekali. Unit hidup ya teman-teman. Kayaknya sih di sini bunyi kayak nggak lancar gitu. Kemungkinan sih mampet di kapiler ya, atau mungkin di evapnya mampet. Kita mau cek. Nah, ini kedengeran di sini nih agak kayak serusut gitu. Agak kurang lancar sirkulasi. Saya sudah ngecek ke bagian evap, sepertinya nggak ada yang bocor ya. Jadi kasusnya ini baru aja dikuras sama pemilik. Kita takutnya tadi ada yang bocor, tapi kemungkinan besar sih nggak. Mampet ya sirkulasi. Kemungkinan ini di kapiler atau di filter. Iya gitu ya. Hah? Masih ada bunyi? Ada bunyi. Bunyi ya tadi serusuk gitu, Ini kan bunyi juga masih ada tuh. krosok gitu ya. Iya ya. Ya tikusnya ada itu. Habis dicabut ya tadi ya. Nggak ada yang bocor, coba lihat, coba cek itu. Tadi hidup ya teman-teman, dan saya matikan unit. Biasanya kalau unit mati setelah hidup di sini harusnya pipa baliknya dingin ya di filter. Tapi ini sama sekali nggak ada dingin. Jadi kalau begitu nyala kita cabut, biasanya balik itu freon. Di sini harusnya dingin. Sepertinya sih mampet. Di sini kompresor cukup bagus. Artinya nggak ada apa ya, press kompresor juga sih kayaknya bagus ya teman-teman. Soalnya masih ada suara sedikit-sedikit di evap kalau pas dia nyala. Kemungkinan besar ya memang mampet ya. Ini rencananya saya mau flashing ya, mau flashing mungkin evapnya, tapi saya nggak yakin di evap juga sih mampet. Kemungkinan besar sih di filter ya, atau di kapiler ya. Tapi yang paling besar sih kemungkinannya di filter. Saya mau rencananya mau ganti filter aja. Mampet dia nih. Ini kurang lancar ya sirkulasi. Nggak ada kebocoran juga, sudah saya cek baik di instalasi belakang kompresor atau di bagian evaporator. Jadi kemungkinan besar ya memang mampet. Kita mau flashing dulu ya teman-teman. Nah ini dia filternya, sepertinya sih filternya yang mampet. Jadi sirkulasi yang melalui kapiler ke evaporatornya agak tersendat. Ini sudah saya las ya teman-teman. Rencananya saya mau flashing bagian evap. Ini saya sudah langsungin. Saya butuh kompresor, jadi instalasi kondensornya saya langsungin ke pipa dorong yang ada di kompresor. Ini saya pakai sedikit kapiler untuk ngisi metil ya, untuk akses ngisi metil. Ini saya las di sini, saya sambungin kapiler dan saya pasangin juga pentilnya. Nanti fungsinya buat ngisi metil di situ. Ini kita isi metilnya. Ya teman-teman, kita isi metil. Untuk metode flashingnya nggak seperti di video saya kemarin ya. Kalau kemarin kan kita satu-satu ya, nguras kondensor, nguras evap tanpa kompresor. Kalau sekarang saya pakai kompresor. Kalau kalian belum nonton bisa cek videonya. Nanti saya sertakan link di bawah gimana cara flashing. Ini untuk sekarang saya pakai cara yang beda. Saya butuh kompresornya. Karena sebenarnya sih saya nggak terlalu yakin juga mampet di evap atau di kondensor. Saya lebih khawatirnya di kapiler atau di filter. Cuma lebih besarnya sih kemungkinan sih di filter ya teman-teman. Setelah memasukkan metal, kita dorong sedikit pakai freon ya, supaya si metal itu masuk ke instalasi ya teman-teman ya. Setelah dipastikan masuk metil ini ke dalam instalasi, baru kita colok kompresor buat ngedorong bagian evap. Ini pipanya udah kita langsungin ya. Ini dia nih sudah on dan di sini keluar. Sepertinya sih lancar di sini. Artinya kapiler dan juga evap nggak ada masalah ya. Ini keluar kok, nih sisa metilnya juga keluar, nggak tersendat. Di sini ya, bagus ya, nggak tersendat. Oke, dengan begitu sih bisa dipastikan kalau filter ya yang mampet teman-teman.
Nah, ini dia filternya mau kita ganti. Setelah itu yang tadi kita potong tuh kan pipa yang buat ngelangsungin ke evap gitu ya. Nah, ini nih sambungan-sambungan ini. Nah, kita balikin lagi. Kita sambung lagi ke pipa yang seharusnya ya. Kita ganti filter. Nah, ini sudah dilas lagi, sudah dikembalikan fungsinya. Kita sambung-sambung. Nah, ini mau masang filter, ini saya tambahin sedikit pipa karena cukup pendek ya pipa yang ke dalamnya. Dan ini filternya kita tinggal pasang. Ini pipa hisap ya, di sini kan tadi kan dipotong ya buat ngelangsungin. Nah, ini ke sini tadi kan dipotong, kita balikin, kita las lagi. Nah, ini dia filternya sudah kepasang, semuanya sudah kepasang, tinggal melakukan vakum ya. Pastikan juga ini nggak ada kebocoran instalasi. Kita harus ngelas yang benar-benar rapih ya, biar nggak ada ya, walaupun dikit kebocoran akan sangat berpengaruh ya, bisa freonnya habis lagi nanti ya beberapa hari gitu kan, sayang juga. Jadi pastiin kita bener ngelasnya. Dan kita mulai mau proses vakum. Vakumnya cara manual tanpa mesin vakum. Kita tinggal hidupin, nanti di filter sini nih kan ada kapiler lebih tuh ke bawah, nanti kita buang anginnya dari situ ya. Oke, ini dia kulkasnya. Ini kompresornya masih grace ya, masih bagus ya. Ini pastiin sekali lagi nggak ada yang bocor di sambungan-sambungan, supaya nggak ada apa ya, supaya nggak kerja dua kali lah kali ya. Oke, nah ini dia nih. Kita mau vakum dulu teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke proses vakum ya, manual tanpa mesin vakum. Kita cukup hidupin si kompresor atau unit, nyalain. Nanti di sini nih di kapiler lebih yang dari filter akan keluar angin. Pastikan angin sampai benar-benar habis. Setelah dipastikan habis, maka kita cabut colokan, matikan, dan otomatis metil akan tersedot ya nanti ke kapiler. Begitu disedot, kita tutup si kapiler tadi dan kita las. Pastiin ini benar-benar rapat ya teman-teman ya, supaya nanti ya nggak ada kebocoran. Nah, untuk ngecek bocornya kita bisa lihat manifold setelah si kompresor mati tadi. Kira-kira ada jarum dari manifoldnya naik atau enggak. Kalau dia naik berarti ada yang bocor. Pastiin ini jarumnya stabil, diem ya. Kalau dia naik sekali lagi ya pasti ada bocor. Kita harus ngecek instalasinya lagi ya, kalau memang jarumnya naik ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah jarum nggak naik, berarti nggak ada yang bocor ya teman-teman ya. Selanjutnya kita melakukan pengisian freon. Untuk tekanan freon kisarannya dari 5 PSI sampai 15 PSI. Kayak di sini sirkulasinya alhamdulillah sudah lancar, jadi nggak tersendat-sendat gitu. Ini sudah sedikit masuk ke freon ya, dan ada dinginnya sih sedikit ya teman-teman ya. Cuma baru berapa PSI lah ya. Jadi cuma di ujung kapiler dalam. Nah, ini di sini doang yang masih kerasa dingin ya. Ya belum penuh juga ngisinya. Jadi mau kita isi sampai full. Nah, ini masih sedikit ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah 5 PSI. 5 PSI sih harusnya udah dingin. Di sini hangat ya. Pastikan dinding di si kulkas itu hangat ya. Kalau sudah hangat ya berarti sirkulasi bagus, tekanan juga sudah mulai naik. Harusnya sih sudah ada dingin ya. Sekali lagi untuk memastikan bahwa sambungan-sambungan itu nggak ada yang bocor, kita ke evap sekarang, kita cek. Oke, sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Oh, sudah ada uap-uap dingin kayak asap dingin gitu, kayak kabut ya. Dan sudah ada es batunya di sini. Sirkulasinya cukup bagus, nggak tersendat lagi. Dinginnya juga lumayan cepat, 5 PSI sudah dingin sampai ke bawah. Tinggal mungkin naikin sekitar 10 atau 15 PSI ini sudah bisa jadi es kali ya. Bagian atasnya juga sudah cukup dingin. Jadi teman-teman sekali lagi kalau nemu masalah begini, kulkas on tapi nggak dingin, terus ada suara-suara yang aneh di evap kayak ya serut gitu, nggak lancar gitu, berarti ada kebuntuan ya, mampet ya. Di sini sudah oke teman-teman. Sekali lagi nih untuk kompresornya juga masih bagus ya, masih oke lah.
Oke, di sini sudah 15 PSI, sudah bagus. Oke, teman-teman, kita cabut selang ya. Kita cabut dan kita kembali ke evap di tekanan 15 PSI. Wow, ini sudah dingin ya. Oh ya, ini catat tambahan aja tuh, tadi kita benerin tutupnya ya, karena tutupnya sebenarnya penting juga ya supaya esnya cepat jadi. Nah, ini sudah bagus ya, dingin cepat di ujung bagian belakang evap situ. Sudah ada es juga sampai ke bagian bawah di sini. Nah, ini sudah jadi es. Alhamdulillah sudah bagus, sirkulasinya mantap lah ya. Jadi ya kita tadi flashing sedikit, cuma nggak terlalu ini ya, soalnya mampetnya nggak di evap, mampetnya di kapiler ternyata, di filter ternyata. Jadi kita tinggal ganti filter. Saya melakukan flashing tadi cuma buat jaga-jaga aja, takutnya di evap juga mampet ya. Cuma ternyata enggak, jadi cukup ganti filter dan isi freon lagi. Alhamdulillah sudah bagus lagi. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.